Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dan ikut senang bertambah hasanah keilmuan dengan diadakannya bedah suluk kajen, bedah suluk Jebulek atau bedah suluk Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Menurut saya ini luar biasa. Kajian mengikuti zaman. Kajian betul-betul hadir sejak Syekh Ahmad Al-Mutamakin hingga sekarang. Di tengah ramainya diskursus dokumen-dokumen atau kajian historiografi sejarah Nusantara, sejarah Islam di Nusantara, kajian betul-betul serius merespon ini, sehingga cukup sukses di Adrakhal tahun ini dalam upaya menghadirkan historiografi Syekh Ahmad Al-Mutamakin. Tentu sukses dalam konteks kajian kesejarahan Syekh Mutamakin ditinjau dari beberapa perspektif. Di situ ada bedah manuskrip, ada bedah filologi, ada bedah historisitas. Ini menarik. Setidaknya tahun ini kajian-kajian itu sudah terpublish, meski kajian ini sudah ada jauh-jauh sebelumnya. Yang saya saksikan sendiri setiap acara hall itu para kiai kajian atau para santri masyarakat kajian itu mempunyai beberapa kegiatan yang variatif sesuai dengan kecenderungan, minat, dan konteks masing-masing dari pelaksana. Ibarat generasi Syekh Mutamakin itu sudah banyak memiliki latar belakang historis yang berbeda-beda dan konteks masyarakat yang dihadapi secara berbeda-beda, sehingga cara menyambut di acara hall Syekh Mutamakin itu berbeda-beda. Ada yang dengan khataman, ada yang dengan kegiatan ritual yang lainnya, ada dengan lapang dan terbuka menyiapkan kehadiran para saudara-saudara yang sudah hidup di luar kajian, dan di saat hall mereka seperti ajang sana atau forum sambang rapat, forum pertemuan keluarga dari Bani Mutamakin. Selain juga pertemuan para santri yang mondok di kajian, karena memang kajian itu desa kecil tapi padat pesantren. Satu desa di atas 50 pesantren, dan ini dokumen Syekh Mutamakin yang berjalan. Jadi pesantren itu dokumen Syekh Mutamakin yang berjalan. Dan kajian itu sebenarnya pesantren tua abad 18 itu sudah ada pesantren. Abad 18 itu sudah ada pesantren. Kalau mau dihitung pasca Syekh Mutamakin, itu abad 18 datanya ada, pondoknya ada, yaitu Pondok Tengah. Saat itu Pondok Tengah sejak Syekh Ismail Muhammad. Tapi di data-data emis, di data-data sejarah-sejarah pesantren di Nusantara yang masuk ketika pasca transisi dari Kiai Munji ke Kiai Fayumi, misalnya di Pondok Tengah, itu oleh Kiai Fayumi
dinamai Pondok Rajatul Ulum. Jadi sebelum Pondok Rajatul Ulum melewati masa transisi yang enggak membutuhkan waktu lama, itu sebenarnya di pondok situ, pondok tengah itu sudah ada pesantren. Kalau dihitung dari Syekh Ismail Muhammad itu pondok tua termasuk. Nah, sampai sekarang kan Kajen dikenal sebagai pondok muda, padahal Kajen itu, apalagi kalau dihitung dari Syekh Mutamakin. Kalau dihitung dari Syekh Mutamakin sudah dari Mas Santri. Mbah Mutamakin itu sudah mendirikan pesantren, sudah memberikan pembelajaran. Termasuk juga kisah Mbah Mutamakin dengan Surakarta atau Suro itu happy ending dari diskursus Syekh Mutamakin versus Kartosuro. Itu happy endingnya itu pihak-pihak kerajaan pada ikut beat, meski nggak secara langsung di dalam 24 jam di sana bersama Syekh Mutamakin, tapi ada namanya Syekh Besari yang menjadi badal dari Syekh Mutamakin mengajarkan thariqah Syatariyah. Dan di Kajen, Syekh Mutamakin selain menerima santri, mungkin juga ada santri kawal. Kalau dihitung dari Syekh Mutamakin berarti Kajen pesantren tua. Sejak 1600 masuk abad tengah, abad 17 pertengahan itu. Dan era Mbah Mutamakin sudah berkembang ekosistem keilmuan. Kalau di era Mbah Mutamakin tidak berkembang ekosistem keilmuan, nggak mungkin menurunkan ulama-ulama yang alim. Sama seperti zaman Mbah Nawawi Al-Bantani itu sudah ada ekosistem keilmuan. Di zaman Syarif Hidayatullah sudah ada ekosistem keilmuan, sehingga melahirkan sosok-sosok yang berilmu, menguasai bidang kalam, tasawuf, dan fikih. Sunan Ampel sudah ada ekosistem keilmuan. Kalau nggak mungkin melahirkan sosok-sosok generasi yang alim-alim. Memang secara terkoordinir dan sebuah gerakan masif koordinasi sistem pembelajaran yang menyambungkan sistem genealogi keilmuan dari satu, dalam tanda kutip, satu atap yang dikoordinir oleh Mbah Nawawi Al-Bantani. Memang itu puncaknya sebuah fakta realitas bahwa ulama Nusantara itu betul-betul ulama yang hidup dalam lingkungan basis keilmuan yang sangat kuat. Puncak-puncaknya karena memang di era Mbah Nawawi banyak karya-karya yang diterbitkan di luar maupun di Indonesia sendiri. Bahkan terdokumentasi sebagai Imam Haromain, katakan begitu. Sehingga saya katakan seperti puncak perkembangan keilmuan nampak di era Mbah Nawawi. Tapi Mbah Nawawi lahir sebagai seorang ilmuwan tidak terlepas dari ekosistem keilmuan-keilmuan sebelumnya, dan ini sebagai sebuah realitas historis bahwa di Nusantara ini sudah lama terjadi keberlangsungan sanat keilmuan, dan bahkan tanggung jawab amanah menjaga sanat keilmuan itu telah terimplementasi dalam sebuah pembelajaran secara institusional dalam lembaga pesantren itu sudah kemajuan yang luar biasa, Maka ini salah satu di antara data
pesantren itu lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Itu karena ada ekosistem yang memang berjalan dalam lingkungan tradisi pesantren dan cukup kontributif terhadap masyarakat, memberdayakan masyarakat, mencerahkan masyarakat dengan perspektif keilmuan yang berbasis nilai-nilai keislaman, dan itu sangat mewarnai perspektif humanitarianisme atau ilmu-ilmu kemanusiaan masyarakat Muslim Nusantara, bahkan relasinya dengan perspektif relasi kosmologi. Wah, luar biasa sampai ke Syekh Mutamakin, sehingga bedah suluk Syekh Mutamakin itu adalah sebuah kajian yang memang historis, bukan glorifikasi. Kalau glorifikasi itu kan enggak ada diada-adakan, metodologinya itu terlalu berlebihan kepada person yang justru yang bahkan mengarah sampai ke pengkultusan, bukan sebuah kajian yang mencerahkan, yang membebaskan, yang semua orang bisa merasakan. Kajian-kajian yang selama ini telah dipermasalahkan netizen itu kan kajian-kajian yang seolah-olah yang menikmati kajian itu kelompok tertentu saja, yang diuntungkan kelompok tertentu saja, orang lain tidak bisa menikmati, orang lain tidak bisa turut merasakan nikmatnya kajian itu karena hanya memperkuat privilege kelompok-kelompok tertentu yang cenderung diada-adakan, yang tidak historis, yang justru dalam tanda kutip membodohi para pendengar. Tapi kajian suluk kajian ini menarik, semua orang bisa ikut merasakan, semua orang bisa mengambil bagian sistem pembebasan dan pencerahan, lebih-lebih dalam kajian sejarah, sehingga yang mendengar dalam bedah suluk kajian ini itu bisa ikut mengambil bagian, bisa ikut merasakan, tidak hanya pada kelompok tertentu, karena memang akhirnya semua merasakan bahwa Mutamakin itu milik semuanya, bukan milik zuriyahnya saja, sehingga semuanya merasakan bisa menjadi bagian dari modeling Syekh Mutamakin, bisa mengambil bagian dari inspirasi dari Mbah Mutamakin dan pembelajaran-pembelajaran yang bisa dirasakan, sehingga semua yang hadir dan bahkan penonton di sosial media yang lagi ramai tentang suluk kajian itu, yang viral di minggu terakhir ini, sejak melewati hal yang barusan saja dilaksanakan, itu betul-betul menggugah kajian ekosistem ulama Nusantara dalam penguatan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu humanitis. Dan yang luar biasa yang hadir di depan para narasumber itu adalah min abna'i Mutamakin. termasuk saya termasuk Ki Haji Said Agil Siraj. Semua merefleksikan keilmuan, bukan merefleksikan glorifikasi yang lebih cenderung pada daya-daya imajinatif, tidak, tetapi imajinasi yang digeret oleh perspektif ilmu pengetahuan, inspirasi yang digeret oleh ilmu pengetahuan.
Jadi menarik. Tapi ada beberapa catatan saya untuk sekedar menambah ya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Islah, beliau cukup bagus dan menarik. Ada banyak data hasanah secara filologi, historiografi, betul-betul relevan dengan kehadiran Syekh Mutamakin, dan kehadiran Syekh Mutamakin relevan dengan konteks zamannya, terdokumen, bukan sebuah kisah yang ahistoris. Di situ letak penting dari pemaparan Prof. Islah. Dan ada beberapa hal yang teks suluk alif Syekh Mutamakin. Saya juga ada ya. Kebetulan saya juga punya suluk alif yang sempat dikutip oleh Prof. Islah. Tetapi di situ sebenarnya menarik kalau dilanjutkan apa yang hendak dikutip oleh Prof. Islah terkait dengan tafsir surat Al-Fatihah. Sebenarnya intinya ini saya bocorkan aja sekalian. Itu masih taraf yang kategori tidak akan menimbulkan salah paham sebenarnya terkait dengan suluk Fatihah, suluk alif dalam surat Al-Fatihah. Kalau dilihat dari perspektif wahdatus syuhud, itu sebenarnya bagian daripada prinsip wahdatus syuhud. Jadi kalau dilihat dari perspektif wahdatus syuhud, itu sebenarnya bagian daripada prinsip ajaran wahdatus syuhud. Suluk alif dalam surat Al-Fatihah yang tidak dilanjutkan oleh Prof. Islah. Selain wahdatus syuhud, sebenarnya ada istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini yang sering disematkan oleh banyak pihak dengan tasawuf Ibnu Arabi. Wahdatus syuhud ini sering diidentikan sebagai bagian daripada prinsip ketauhidan yang dipedomani oleh para mursyid-mursyid thariqah, dalam tanda kutip, yang menggunakan pendekatan zikir sebagai olah rasio, sebagai olah rasa, sebagai olah hati. Itu melalui pendekatan wahdatus syuhud ini untuk membuka amalan-amalan yang diijazahkan oleh para mursyid. Intinya begini, tentu banyak kalau saya kupas, ini bagian kecil saja. Saya ingin mengambil contoh yang paling mudah difahami dalam perspektif wahdatus syuhud, yaitu tentang hasanah rahmani yang bisa kita ambil dari kata rahman dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana kita memahami rahman dalam konsep wahdatus syuhud? Bermula dari pertanyaan, kita memandang dengan kedua mata kita. Apakah kedua mata kita itu kita? Bukan. Itu adalah pandangan rahmani Allah. Wahdatus syuhud dengan kata rahman. Kita bercengkrama dengan kedua tangan kita. Apakah kedua tangan kita itu kita? Bukan. Itu adalah cengkraman rahmani Allah. Kita mendengarkan dengan kedua telinga kita. Apakah kedua telinga itu kita? Bukan.
itu adalah pendengaran rahmani Allah. Kita bernafas dengan hidung. Apakah hidung itu kita? Bukan. Itu adalah nafas rahmani Allah. Kita melangkah dengan kedua kaki. Apakah kedua kaki itu kita? Bukan. Itu adalah langkah rahmani Allah. Nah, itu konsep wahdatus syuhud dari kata rahman. Masih banyak lagi. Ini contoh yang paling mudah dipahami. Artinya apa? Artinya Allah yang memiliki ainul zat, Allah wujud, wujudul mutlak, wujudun bila makan, itu memiliki sifat rahman yang itu betul-betul melekat pada manusia. Manusia bisa menyaksikan itu, manusia bisa merasakan itu, merasakan secara empiris maupun merasakan dalam konteks kesaksian eksistensinya itu terkait dengan rahasia hasan rahman Allah. Ini konsep wahdatus syuhud. Nah, sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan kalau disampaikan secara publik, karena masih dalam tataran empiris, rasional, dan bisa dirasakan dalam eksistensi manusia. Dan ini sangat menyegarkan, lezat untuk bisa membangun relasi suci, hubungan dengan Allah. Terasa. Ini kalau kita mengkaji konsep Syekh Mutamakin dalam perspektif suluk alif atau suluk kajen, suluk jebolek, ala kulihal, kalaupun toh ini belum sempat dikupas oleh Prof. Islah, tetapi apa yang dipaparkan oleh Prof. Islah itu sudah sangat luar biasa, cukup menguatkan historisitas Syekh Ahmad Al-Mutamakin, bahwa Syekh Mutamakin itu historis, tokoh yang betul-betul nyata, ada fakta dan dokumennya masih hidup sampai sekarang, masih berjalan sampai sekarang, yaitu para pesantren-pesantren min dzurriyyati Syekh Mutamakin. Selain pesantren, dzurriyyah Syekh Mutamakin masih bertebaran di Indonesia ini dengan perspektif keilmuan dan latar belakang serta konteks masing-masing dari para dzurriyyah Mutamakin. Tapi yang jelas di seluruh Indonesia ini banyak dzurriyyah Syekh Mutamakin yang concern dalam dunia pendidikan, mengelola pesantren, dan concern dalam pemberdayaan dan pencerahan kepada masyarakat. Itu yang saya katakan, dokumen Syekh Mutamakin masih nyata sampai sekarang ini, baik dokumen yang berbentuk institusional maupun dokumen yang berbentuk eksistensi seorang dzurriyyah dari keturunan beliau, maupun para santri yang betul-betul merasakan keberkahan mondok di Kajen, yang bisa langsung bertawasul dengan Syekh Mutamakin, bisa menghafalkan Quran di makam, bisa menghafalkan Alfiyah di makam, bahkan bersantai menikmati suasana makam yang begitu inspiratif, yang betul-betul menjadi motivasi tersendiri bagi para santri untuk tafaqquh fiddin di Kajen. Ini yang menarik. Kemudian ada tambahan untuk Kiai Haji Ulil Afrandala. Saya kira menarik yang disampaikan oleh Mas Ulil. Beliau betul-betul serius terkait dengan relasi Syekh Mutamakin dengan baik konsep wahdatus syuhud maupun konsep wahdatul wujud. Dan saya kira itu poin menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Ulil Afrandala. Dalam melontaran Mas Ulil ada sebuah
pertanyaan. Bisa saja itu pertanyaan untuk beliau sendiri maupun pertanyaan untuk publik. Artinya menantang untuk publik untuk melakukan riset lebih lanjut terkait dengan tarekat Mbah Murtadho. Tapi sebenarnya ada manuskrip manuskrip bungah, bahkan sempat viral itu manuskrip bungah itu, dan sampai sekarang terdokumentasi di Kiai Isa. Di situ dijelaskan tarekat Mbah Salam bungah, maksud saya itu mengambil beat tarekat dari Mbah Murtadho, baru ke Syekh Rauf Singkel Kapuala Aceh, tapi jalurnya dari Mbah Murtadho, tidak langsung ke Syekh Rauf Singkel Kapuala Aceh, tapi lewat Mbah Murtadho. Tapi tarekahnya memang tarekah Samaniyah, dan itu barangkali bagi pengkaji atau peserta diskusi di Solo Kajen kemarin, bagi yang ingin memperdalam atau melanjutkan studinya, bisa dilacak, bisa dikaji lebih lanjut. Tapi setidaknya apa yang ditanyakan oleh Mas Lil itu sebelumnya sudah saya terima informasi kalau Mbah Murtadho itu tarekahnya tarekah Samaniyah. Beliau membiat dan murid beliau ada di bungah, dan perlu diketahui juga bungah itu juga memiliki genealogi kenasaban dengan Syekh Mutamakin dari istri pertama. Sedangkan Rengel Tuban itu juga memiliki genealogi kenasaban dengan Syekh Mutamakin, yang kebetulan baik di bungah maupun di Tuban semuanya dari zuriyah beliau telah menandai keberlangsungan pesantren di dua kawasan itu, yang sama dengan Kajen, di Bungah, di Rengel, di Kajen, bahkan di Cirebon, Said Akil Sirot, dan di beberapa daerah banyak dari zuriyah Mutamakin yang concern terhadap dunia pendidikan dan mengelola pesantren. Itu saja sebagai catatan bentuk apresiasi rasa senang saya melihat Khol Syekh Ahmad Al-Mutamakin diramaikan tidak hanya tawasul, zikir, tahlil, tapi juga dengan diskusi ilmiah, dan akhirnya kalau setiap kali ada diskusi ilmiah seperti ini yang datang maupun tidak datang di kajian bisa sama-sama merasakan tawasul dengan Syekh Mutamakin. Ada yang tawasul dengan baca surat Al-Fatihah, ada yang tawasul dengan membaca sejarah Syekh Mutamakin, ada yang bertawasul dengan khataman Al-Quran, ada yang bertawasul dengan membaca Asmaul Husna, ada yang bertawasul dengan membaca tahlil, ada yang bertawasul dengan turut hadir di situ sambil melihat hiruk pikuk para peziarah. Ada yang tawasul dengan cara menikmati masakan-masakan jajanan di acara hall. Tapi ada yang bertawasul juga dengan diskusi ilmiah. Subhanallah, ini luar biasa. Sehingga bertawasul dengan Syekh Mutamakin juga bisa dengan cara yang ilmiah, mengkaji historisitas pemikiran beliau, gerakan beliau, untuk bagaimana kita kontekstualisasikan dalam konteks kehidupan kita, dalam konteks keluarga kita, dalam konteks pemberdayaan atau transformasi kita di tengah masyarakat, atau dalam konteks berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.